luar biasa. Kita bisa meyakinkan teman-teman yang sangat jauh pada hari ini, yaitu dari Jatisrono Wonogiri. Silakan dari Jatisrono Wonogiri. Pak Hari ini saya di sana. Hari perbatasan Ponorogo. Kemarin 2 minggu waktu sawalan saya ke Wonogiri, terus di sana mampir bisa kemudian bersaja bisa ikut di sini. Terus teman-teman dari Purwosari, ya, Purwosari juga, Purwosari, Pak Bede, Pak Ibu, Pak Ulung, Bu Lucy, Bu Atati mana? Masih di luar. Oh, masih datang. Terus dari Muntilan, mana dari Muntilan? Oh, mana Pak Bantitan? Oh, ada. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat datang kawan, masa maju bergabung bersama, bertumbuh dalam cinta kasih abadi. Tuhan mengenalinya satu kedua kuasa tak sentosa. Belajar kasih bersama Tuhan, melaksanakan kasih dengan sepenuh iman. Semoga terang Roh Kudus menerangi kita, jadi satu, semakin padu. Selamat datang kawan, masa bergabung bersama, bertumbuh dalam
satu berubah buat sentosa buat sentosa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ulangi sebagai orang Katolik yang baik, membuat tanda salib harus utuh. Jadi tidak boleh harus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di surga, kami berkumpul bersama hendak memuji dan menyembah-Mu. Dengan kerendahan hati kami mohon, kiranya Bapa berkenan hadir di tengah-tengah kami. Sertailah, bimbinglah, dan pimpinlah pertemuan retret perkawinan hari ini, mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, dan inilah pujian kami kepada-Mu. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, untuk keselamatan menyanyikan syukur dan bersorak dengan nyanyi mazmur. Haleluya, haleluya, hatiku berserah dengan kebahagiaan. Tuhan adalah ada yang besar, bumi yang paling karenanya. Dan laut akan dicipta, semua itu jadi milik-Nya. Haleluya, haleluya. Marilah kita sujud menyembah, berduduk di hadapan kuasa-Nya, merenang nama umat kawannya, selalu setia di kebenarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku berserah menghadap kebahagiaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku berserah menghadap kebahagiaan. Marilah kita memuji Tuhan secara serentak. Alfa dan Omega, Singayo, pencipta segala isi,
pujian dan doa-doa kita serta niat-niat baik kita di dalam acara retret pengkayaan perkawinan ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak kenal maka tak sayang. Kalau mau dikenal, kalau mau disayang ya minimal dikenal. Memang beberapa umat di sini yang hadir di ruangan ini sudah mengenal saya. Tapi ada juga yang belum. Saya lihat dari belakang tadi kok ada beberapa yang baru. Supaya tidak bertanya-tanya, ya mungkin tidak salahnya saya memperkenalkan diri. Saya bernama lengkap Romo Fransiskus Anggras Priyatno MSR. Saya dilahirkan di Jakarta 47 tahun yang lalu pada saat perayaan hari ini. Lalu ditabiskan itu 20 tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 13 Juli 2004. Jadi 13 Juli nanti persis ulang tahun imamat yang ke-20 tahun. Lalu saya sudah mendapatkan perutusan itu sudah di 13 titik ya, supaya tidak panjang lebar. Saya pernah tugas studi lanjut mengambil lisensiat teologi di Kentungan. Itu kalau mau pakai gaya-gayaan gelarnya itu LICTH ya, lisensiat teologi, tapi amat sangat jarang, kecuali kalau diundang di tempat yang umum begitu ya, yang membutuhkan gelar ya, maka pasti dipakai. Lisensiat teologi 2 tahun. Lalu setelah itu saya mendapatkan keputusan pertama kali sebagai Romo Paroki itu di Jakarta, di Paroki Ratu Rosari Jagakarsa, di Kuskupan Agung Jakarta, di Jakarta Selatan ya, di Pasar Minggu. Lalu setelah itu dari Jakarta saya ke Jerman, tugas misionaris di München, Jerman, selama kurang lebih 2 tahun menjelang 3 tahun. Lalu kembali saya bertugas di KAS di Salatiga. Dari Salatiga 9 tahun saya bertugas di Uskupan Bata Permai. Lalu ke-7 itu di Sega, Paroki Adi Kudus Yesus. Lalu ke-8 itu di Kuskupan Tanjung Selor menangani P3J, ketua P3J yaitu pendampingan, pembekalan, pemimpin jemaat. Jadi Bapak Uskup waktu itu ada sebuah keprihatinan terkait dengan iman umat, maka dibutuhkan satu imam yang freelance, karena pasti perjumpaan dengan umat itu kan pasti di Sabtu dan Minggu. Nah makanya lalu Bapak Uskup minta saya untuk mengampu. Lihat, itulah yang akan anak lakukan. Kalau pasutri, suami istri, pria dan laki-laki ini menyatu dalam keluarga, lalu mereka mempunyai perannya masing-masing menjadi terang dunia dalam satu kesatuan sebagai keluarga, itu yang dilihat. Mamaku memperlakukan papaku seperti apa, demikian pun papaku memperlakukan bagaimana terhadap mamaku, itu yang terekam. Dan ketika dia sudah besar nanti, ketika lalu dia punya pasangan, dia pun akan memperlakukan pasangannya seperti dulu papaku memperlakukan mamaku seperti itu. Children see, children do. Suasana keluarga yang bagus akan sangat berpengaruh dalam pola didik anak. Dan akhirnya keluarga yang model seperti itu, keluarga yang menjadi berkah, keluarga yang menjadi sumber berkah.
Yang lama ya. Ini halangan dalam komunikasi. Halangan mau ditempatkan dalam komunikasi. Dalam sepak bola Garuda juga siapa bagian penyerang, siapa back, siapa gelandang dan lain sebagainya. Para anggota saling melengkapi satu sama lain karena tidak ada yang semuanya sempurna, ya, punya kekurangan dan kelemahan. Satu sama lain saling membantu dan mendukung dalam mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya, itu harus jelas bagi kita, bagi tim, dan jelas mau menang. Kita pun juga mau menang dalam keluarga dan mau menangkan anak-anak kita yang menjadi bangsa kita ke surga. Jadi sama-sama kalau masuk surga nanti bareng masuk surga. Jangan yang masuk surga bapaknya aja, istrinya enggak. Istrinya masuk surga, kita enggak. Kita masuk surga, anak-anak kita enggak. Hendaknya semua sama-sama bisa menuju ke surga. Itu tujuannya. Bersatu, terikat, dan itu arti, ya, satu visi. Nah, bagaimana menjadi pastoral bagi keluarga? Untuk menjadi pastoral bagi keluarga, suami istri perlu bertindak sebagai satu tim demi kesatuan. Artinya dia tanggung jawab bersama. Ini adalah rencana Allah. Laki-laki membutuhkan wanita dan wanita membutuhkan laki-laki. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Tiap-tiap orang tak sanggup memenuhi sendiri rencana. Maka saling mendukung. Kalau suami lagi malas-malasan, lagi kering karena wangi, ya istri yang mendukung, memotivasi, mengajak. Kalau istri sibuk-sibuk bawel, ya kita keluar dalam hati, keluar iblis di dalam hati, keluar iblis di dalam pikiran, supaya iblis tidak mengganggu pikiran habis maunya shopping terus. Keluar ya. Seperti Yesus meminta Petrus, ya, supaya pikiran-pikiran yang kurang berkenan pada Tuhan kita tinggi, ya. Tiap-tiap orang tak sanggup memiliki tugas-tugas tim pastoral ditugaskan pada tanggung jawab bersama suami dan istri atas keluarga. Ya. Itu apa itu? Konotasi pembenaran total. Itu memaintain secara total. Kalau di batin total maintenance, total zero, SDM dan total management, ya. Semua secara total. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Kita bekerja tidak boleh setengah, kita harus total dan sampai tas. Nah ini kadang-kadang saya punya kelemahan, saya suka itu. Kalau kerja itu sampai tuntas, ini belum selesai dan ngerjain yang lain, ini belum selesai dan ngerjain, sehingga di tempat kerja itu berang-berang.
Semangat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita semua yakin bahwa rencana Tuhan itu pasti baik untuk hidup kita pribadi dan hidup kita sekeluarga. Betul? Mari kita masuk ke sesi ketiga, tokoh ketiga, peran seorang suami Kristiani. Mas, merasa diri suami, Mas? Ya, bagus. Pak Yosef, merasa suami? Suami betul ya? Iya. Bapak Kek? Betul. Pak Purwo? Saya lupa nama. Pak Muklis. Pak Muklis, suami ya? Imamnya dalam keluarga. Mantap. Nama saya Heribertus Alberto. Karena kulit saya hitam, lalu beberapa orang manggil Ireng. Nah, kalau orang Jawa lebih tegas lagi. Oh, Ireng tenang. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan berbicara tentang peran seorang suami Kristiani. Sambil saya pencet, oke, pencet hilang. Apa yang dibaca? Oh ya, oke. Baik Bapak Ibu. Oh ya, baik. Bapak Ibu semoga tidak bosan karena saya akan berdiri 2 kali di sini. Yang pertama pakai baju biru, nanti saya pakai baju putih biar kelihatan beda. Peran seorang istri, peran seorang suami. Siapa yang sudah pernah ikut MER pertama? Oh, kalau gitu pertanyaan saya ganti. Oke, agar kita bertumbuh sebagai tim pastoral di dalam keluarga, kita harus lebih jelas dulu mengerti peran kita. Saya berbicara kita berarti ini yang ganteng-ganteng ya. Yang cantik-cantik jangan merasa itu peran saya juga. Peran yang ganteng-ganteng nih, mas-mas bambang yang ganteng sebagai seorang suami. Bagi kebanyakan dari kita, pengertian kita akan tanggung jawab satu sisi dalam usaha, urusan kemasyarakatan, di mana kita satu memiliki di bawah otoritas. Tadi Bapak Ibu berbicara tentang keluarga Katolik sebagai tim pastoral. Itu kira-kira berbahaya enggak? Saya mau cerita dulu. Kalau sebagai satu keluarga kita melakukan pelayanan, sebenarnya Bapak Ibu, Bapak-bapak Anda membawa keluarga Anda ke pinggir jurang. Artinya pelayanan itu berbahaya nggak sih? Berbahaya banget, sangat berbahaya. Maksudnya gimana berbahaya? Karena kita akan terbuka terhadap serangan. Serangan dari mana? Serangan dari iblis-iblis. Seberapa berbahayanya sih? Ada yang nonton YouTube atau TikTok? Oh, kamu nonton YouTube ya? Oh, bagus. Kamu tahu nggak ada yang meninggal di Kawah Ijen?
Tahu yang lagi viral apa wanita dari Cina foto-foto di pohon mati, roknya kesangkut lalu jatuh. Kerjaan saya sekarang tuh bawa tamu. Saya beberapa bulan lalu ke situ. Memang sih saya tanya sama Dini istri saya, emang bahaya? Ya ada 2 meter lah dari pinggir tebing jurang. Tuh, itu kan bahaya. Ya 2 meter kira-kira nggak bahaya lah. Tapi ya bahaya lah pasti. Kalau seperti kejadiannya si wanita Cina ini, dia keserimpet, kemudian jatuh terguling, kemudian masuk ke jurang, akhirnya meninggal. Akhirnya selesai. Kira-kira pelayanan kita sebagai pasangan suami istri Katolik itu persis seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar ketika Bapak Ibu pergi melayani gereja, habis itu keluarga berantem. Habis itu kayaknya istri nggak cocok apa yang dilakukan oleh suami, kayaknya kok salah mulu. Apa yang diomongin suami, istri cuma bilang debus, bohong, apa tuh nggak cocok. Seperti itu. Atau misalnya istri sibuk melayani keluarga, melayani gereja, lalu kemudian suami bilang, apa sih sibuk, nggak mikirin suami dan segala macam. Sekarang mungkin ini cocok buat kita yang umurnya udah 20-an tahun perkawinan. Oh, kenapa cocok? Kenapa ini nggak buat anak-anak yang baru? Karena setelah 20 tahun kayaknya sudah mantap kita saling melukai, saling menyakiti pasangan kita tanpa kita sadari. Oke, jadi sekarang kita mau ininya apa? Peran suami itu apa sih? Ininya begini. Kebanyakan dari kita, maaf ya saya kelihatan agak anak menurut karena saya nggak belajar pakai yang di sini, saya belajar pakai yang di sini. Mengarahkan kita pada beberapa hal. Jadi, ini yang lampu. Nah, berarti para suami pasti memiliki wibawa. Para suami pasti mengatur dan mengarahkan berbagai hal. Kemudian sisi lain dari tanggung jawab adalah memberi suatu perhitungan. Bapak Ibu ada yang bisa pakai Alkitab elektronik? Kalau ada beberapa yang kenal, saya suka kita baca Alkitab. Jadi coba handphonenya dikeluarkan, coba dibuka, enggak, Ibrani 13 ayat 17 yang sudah boleh dibaca. Saya udah dapat? Ada yang dapat belum? Oke ya, sekarang pojok sebelah sini siapa? Ibu sudah dapat? Ibu sudah dapat? Ibrani 13:17? Oke, dibaca Bu, silakan Bu. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan cara itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu, di dalam Couples for Christ, para pimpinan, salah satu pekerjaannya adalah mendoakan para anggotanya. Jadi baik kalau kita belajar untuk mentaati para pimpinan kita, karena bagaimanapun juga mereka mendoakan. Nggak berasa, aku nggak berasa didoakan, ya nggak apa-apa nggak berasa, tetapi biasanya itu terjadi. Berikutnya adalah kita para suami tidak hanya memperoleh kuasa dari Allah agar dapat menyelesaikan banyak hal, tapi kita juga akan terikat pada tanggung jawab yang kita terima untuk diusahakan. Definisi dari bertanggung jawab menurut Webster adalah hukum yang harus segera dibayar karena menyia-nyiakan satu
kepercayaan atau karena melanggar kewajiban. Contohnya kita berbicara tentang Matius 25 ayat 14. Saya boleh minta dibacakan. Tadi kan pojok kanan, siap-siap ya. Sekarang saya di sebelah kiri saya, sebelah kanan saya. Sisi kanan, ayo sudah ada. Matius 25 ayat 14. Satu ayat aja, nanti sebelah sini siap-siap lagi ya. Ganti orang, nanti gantian lagi. Kenapa? Biar Anda Bapak Ibu nggak tidur. Kalau misalnya mau tidur, ya boleh, tapi jangan ngorok kayak saya. Tidurlah. Bagian sini sudah ada yang dapat? Sebelah kanan sudah? Ibu silakan. Matius 25 ayat 14. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15-nya boleh lanjut. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing memberikan. Semangat siang. Semangat pagi ya. Pagi, semangat pagi. Ya. Terima kasih. Memang sudah jam 12. Ini masa-masa kurang 5 menit. Jadi ini memang masa-masa lapar dan sudah turun kita punya stamina ya. Tapi mudah-mudahan saya masih bisa, ada sedikit lah ya yang kita omongin pada sesi ini yang bisa nyantol. Nah, sebelum saya masuk pada materi ini, saya mengucapkan terima kasih Pak Kun dan tim di sini yang sudah mengundang saya juga mengajak saya. Meskipun saya bukan tim CF, bukan ya, tapi maksudnya tidak secara resmi menjadi tim CFC di sini karena saya di Pakem Kaliurang tepatnya, dan sudah banyak dari teman-teman di sini yang sudah pernah ke sana waktu ada acara ya. Jadi kita sudah kenalan, cuma mungkin ada beberapa yang dulu. Saya perkenalkan diri lagi. Saya seharusnya saya dan suami saya Sally Marcelina, lalu suami saya Iwan Jatmiko, dia peternak kambing. Jadi full time waktunya untuk kambing karena ya, jadi dia selalu bilang ke saya, pelayanan saya itu saya sudah putuskan pelayanan saya di kandang. Menarik, orang sini bilang ya, pelayanan saya menarik. Jadi dulu waktu kami pindahan dari Tangerang, dari Serpong, lalu suami saya ambil pensiun diri dan kami pindah. Dia sudah 7 tahun lalu lah ya. Saya mengikuti 3 tahun lalu. Jadi dia bilang ya ini karya saya adalah doa saya. Jadi dia pakai ininya itu, siapa punya ini? Ya sulit ya. Karyaku adalah doaku. Jadi ya disitulah dia. Tapi saya melihat juga bahwa oh iya benar juga, karena banyak para pensiunan atau prapensiun itu yang ke tempat kami, aku bingung nih Pak, aku mau ngapain gitu. Setelah melihat beternak, ya aku juga pengen gitu ya. Lalu disitulah terjadi ada sharing, ada penguatan, nah saya melihat mungkin ini bentuk lain dari pelayanan dia gitu, pelayanan kami ya, karena saya pun akhirnya jadi ikut. Nah, lalu di sini kami punya 2 orang putra, 1 putra dan 1 putri yang sudah dewasa juga, 1 masih kuliah, yang 1 sudah kerja. Ya. Lalu tidak berlama-lama di perkenalan saya, kita sekarang lanjut ke tema yang akan saya bawakan, yaitu peran seorang istri Kristiani. Bapak Ibu, di sini bersyukur saya melihat ya bahwa ya memang semuanya sudah mengalami sebagai istri ya.
mungkin semuanya sudah mengalami sebagai istri. Jadi sudah mengetahui dan sudah menjalani sebagai istri itu seperti apa. Nah, saya sendiri diberikan tema ini, lalu saya merenung, saya pede nggak sih bawain ini? Karena terus terang ya, pada saat saya menyusun materi ini dari materi yang dikasih guidance-nya dari CFC, saya tuh benar-benar merasa Tuhan itu apa ya? Tuhan itu bekerja melalui cara ini untuk mengajari saya yang sudah 27 tahun berkeluarga dan menjadi istri, baru loh saya tuh merasa benar-benar, oh iya ya, oh suamiku begini ya, oh saya sebagai istri begini ya, peran saya begini ya. Nanti kita belajar bersama ya, mudah-mudahan saya bisa membawakan yang baik. Terima kasih. Lalu di sini, tapi saya sebenarnya saya nggak suka, tapi saya bukan ngomongnya, saya nggak suka Mbak, tapi saya ngomelnya yang di luar itu gitu. Jadi muter dulu, tadi kamu kemana sih? So udah lapar banget ini. Iya nih saya beli bang, padahal sebenarnya saya bukan maunya Mbak, saya maunya capcay, tapi saya merembet ke yang lain. Nah, perempuan gitu, tapi kalau laki-laki enggak. Kebanyakan ya, laki-laki itu ketika dikasih sesuatu, enggak saya nggak suka. Bapak maunya apa? Saya maunya ikan digoreng aja, nggak usah dipakein pedas misalnya gitu. Dia tuh apa yang dia mau dia bisa ngasih tahu dengan jelas dan to the point gitu. Tapi kalau perempuan enggak, cuma mau ngomong harusnya 5 kata menjadi iya, itu ya Pak ya. Nah ternyata dari penelitian rata-rata laki-laki itu mengucapkan 70.000 kosakata per hari. Sorry, salah ini, terbalik. Aku saya terbalik. Ya, karena saya Gara-gara bilang terbalik. iya, nggak apa-apa. Mati lampu atau? Ya, mati lampu. Nyanyi-nyanyi. Oke, baik. Itu pergi sendiri. Berdua. Yang pergi sendiri yang saya mau tahu. Nggak pernah. Yang pergi sendiri, maksudnya ke kebun kah, ke apa? Angon sapi, ke angon kebo, sendiri kan berarti? Iya. Yang mau saya tanya, pergi Iya. sendiri. Sendiri. Kalau ke kebun itu, berduri suka nyaputi rumput. Pergi sendiri ya? Iya. Nah kalau mau pergi sendiri keluar dari rumah bilang sama istri gitu. Bilang. Hah?
Bilang Pak. Bilang apa? Mas saya mau nyabutin rumput di samping rumah. Enggak panggil yang gitu. Enggak, Mama. Oh mama, mantap. Mam, aku tak Nyabutin rumput di nyabutin samping rumah. rumput dulu. Iya. Mamanya bilang, Hati-hati di jalan Pak. nyabutin rumput itu ada sapinya kok. Hati-hati di seruduk sapi. Ya, Maksudnya tiap pagi keluar dari rumah. ya. Ibu, nyonya, istri, keluar rumah tapi setelah suaminya pergi. Oke, baik. Waktu Mas keluar dari rumah untuk berangkat kerja, pamit istri enggak? Pamit istri. Apa yang terjadi? Tanggapan istri? Ya, hati-hati jalan. Cuman bilang gitu, nggak ngesun gitu. Aneh orang ngesun ya kebangetan. Iya, Pak Kuku sebentar lagi 50 tahun. Meskipun masih berapa tahun lagi, tapi hati-hati. Kalau sudah mau masuk ke 50 tahun, komunikasinya sudah pakai ilmu batin loh. Itu kata Pak. Baik. Sekarang saya mau tanya, karena tidak ada di sana, jadi kita ngobrol saja. Saya mau tanya Bapak Ibu yang 20 tahun lebih, 30 tahun. Bu Nanda. Bu Nanda sudah 50 tahun, kita sudah hadir di sana, makan enak. Bu Nanda, apabila ada masalah di dalam perasaannya Ibu komunikasikan enggak dengan Pak Nandar? Atau diam aja, lalu nanti Pak Nandar nanya, kenapa tuh menang baik ya gitu? Atau bagaimana? Langsung ngomong, langsung nangis, langsung. Tidak nyimpan-nyimpan. Ya, Langsung. langsung ya Bu ya. Oh bagus. Nah, Pak yang 5 tahun dan yang masih di bawah 20 tahun. Gempa, kecuali om saya kemarin meninggal, itu saya sudah saklek aja ngomong. Karena om sudah 13 tahun. Ya tentang pelayanan saya yang luar biasa, kita banyak pergi ke Jawa Timur sampai 13 tahun. Lalu pada jelang-jelang akhir-akhir tahun, saya coba bilang, saya mau dia mati, saya mau dia meninggal. Doa saya adalah agar omniku meninggal. Saya dibilang gila, tapi saya bilang ini yang doa yang terbaik. Kalau orang Katolik sejati, semoga dia diberikan yang terbaik. Yang terbaiknya apa sih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lagi doain orang, tolong yang jelas. Kalau tidak, doa Anda akan tidak dipahami oleh Allah. Paham ya? Misalnya suami istri berantem, terus istrinya minta didoakan agar suaminya bertobat. Bertobat dari apa? Harus jelas. Minta, Mas tolong saya didoain ya agar sakit saya sembuh. Saya pasti akan nanya, sakit apa ya? Karena sakit akan menunjukkan dosa yang kita lakukan. Paling tidak ada gambaran dari dosa yang kita lakukan. Oh ya, saya sakitnya kanker. Oh ya, ini berarti kemarahan. Oh ya Mas, saya sakitnya ginjal saya ini segala macam. Oh ini kepahitan. Gampang. Oh sakitnya gula Mas. Oh ya ini main setan. Kira-kira main setan. Kebanyakan berdukun maksud saya. Enggak, saya enggak pernah berdukun. Turunan mesti dihilangkan. Bapak Ibu, sekarang setelah melihat semua itu, ini adalah menjadi sumber-sumber luka di dalam perkawinan. Ada dua, yang satu dari luar dibawa masuk ke dalam, dan satu terjadi di dalam. Luka-luka yang kita bawa dalam perkawinan ini, mungkin kita di sini waktu SMP bapak kita, penjahat deh, sampai susah banget kita ngomongnya.
Jadi akhirnya ketika kita di sini sama suami kita nggak pernah bisa menyerahkan hidup secara total. Karena